Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman-teman. Silakan dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Mohon izin saya berikut kegiatan pada siang hari ini. Jadi saya izin share screen dari mohon untuk kamera bisa dinyalakan karena karena kegiatan hari ini saya rekam dan nanti akan saya upload di Spotify. Saya izin share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih teman-teman. Mohon maaf karena masih menyeting tabnya. tampil ya di layar teman-teman. Di sini Oke. Nah, jadi untuk analisis real suaranya enggak double ya. Oke, seperti yang saya sampaikan, untuk analisis ini kita nanti akan lebih banyak membuktikan teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Semoga apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini Allah ridhoi, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ila hadiniya wal salihah al-fatihah. Oke. Tampak jelas ya di layar teman-teman ya. Di situ file buku ini juga sama akan saya upload di Sevima. Di sini kita lihat chapter pertama ini adalah yang pernah diberikan waktu mata kuliah pengantar matematika dasar, yaitu tentang himpunan fungsi, matematika induksi atau induksi matematika ya, kemudian terbatas sama tak terbatas, himpunan tak terbatas sama himpunan yang terbatas. Oke, itu menjadi fondasi atau pengantar dalam kegiatan atau mata kuliah analisis real. Kita akan langsung masuk ke chapter 2. Jadi untuk himpunan dan fungsi kita asumsikan teman-teman sudah didapatkan pada mata kuliah pengantar dasar matematika. Oke. Chapter yang kedua, bilangan real ini kita akan membahas dulu tentang algebra dan sifat dari kelengkapan R. Kemudian nanti nilai mutlak, garis bilangan real, kemudian sifat kelengkapan dari R, hingga nanti adalah supremum dan infimum dari suatu barisan bilangan real. Oke, langsung saja kita menuju ke chapter 2. Ya.
Ide matematika induksi adalah memang tidak lain sebagai fondasi melangkah kita untuk melakukan pembuktian. Cepat untuk masuk ke bahas Oke. Di sini penekanannya adalah aljabar atau aljabar dan sifat dari bilangan real. Di sini yang kita perhatikan adalah di poin 2.11 sifat aljabar dari bilangan real. Di sini dibedakan menjadi dua. Sifat pengantar kita adalah di penjumlahan dan perkalian suatu bilangan. Di sini ada beberapa sifat. Oke. Yang pertama, di situ dikatakan on the side R of real number there is a binary operation that by plus and multiply and cal addition and multiplication process. Nah, itu maksudnya adalah dalam himpunan R. Jadi kita berbicara di sini R ya. Himpunan R. Himpunan R itu apa saja? Himpunan bilangan real itu interval misalkan dari bilangan bulat ya, interval semua garis real. Ini misalkan ini ada 0, semua ini arsir garis bilangan real. Ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Himpunan real. Nah, terdapat dua operasi biner dinotasikan dengan penjumlahan dan perkalian. Ya. Kemudian di sini memenuhi sifat berikut. Tes following ya. Jadi A1 itu maksudnya penjumlahan dengan urutan pertama. A plus B sama dengan B plus A itu maksudnya sifat komutatif. Ya, komutatif. Oke. A2 itu asosiat. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. Mendahulukan. Sifat asosiat. A3 sifat identitas yang mana akan ada bilangan 0 yang anggota dari bilangan real sedemikian sehingga 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0 sama dengan A. Ya, di sini sifat identitas. Ya, kelihatan teman-temannya. Nah, yang keempat adalah sifat inverse. Untuk setiap A elemen dari real, artinya untuk setiap A yang anggota dari bilangan real, kita bisa menemukan akan ada minus A, di mana dia juga anggota dari bilangan real, berakibat sehingga A ditambah minus A sama dengan minus A tambah A sama dengan. Dalam hal ini A4 itu disebut sebagai inverse penjumlah. Oke. Begitu juga pada perkalian disimbolkan dengan multiple 1. Berlaku juga sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Sifat komutatif perkalian. Oke. M2 menyatakan sifat asosiatif perkalian. Sama dengan A dikali B dikali C. Ini asosiatif perkalian. M3 sama. Ada satu elemen dari R
ya, sehingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Dalam hal ini adalah identitas perkalian. Apapun bilangannya A dikali 1, dia akan masukkan dirinya sendiri. M4 untuk setiap A elemen real, ya, ada 1 per A elemen dari real, sehingga 1 dikali 1 A sama dengan 1 A dikali 1A kali A sama dengan 1. Artinya M4 ini adalah inverse perkalian. Oke. Ya. Nah, ini sebagai fondasi sensitif. Nah, yang terakhir D itu singkatan dari distribusi. D singkatan dari distribusi. Saya dulu. Nah, D yang dikatakan D di sini adalah distribusi. Sifat distribusi itu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Ya, ataupun juga berlaku bentuk asosiatifnya. Hanya kita tukar B ditambah C dikali A juga sama, yaitu A dikali B A kali. Untuk setiap A, B, dan C anggota dari bilangan. Nah, Algebraic property atau sifat dari aljabar bilangan rem ini menjadi fondasi untuk melakukan pembuktian pada rumus-rumus atau teorema pada analisis real. Jadi kita akan membuktikan teorema-teorema yang ada di buku ini dengan sistem tornado. Sistem tornado itu maksudnya informasi yang sekarang kita ketahui itu adalah modal kita untuk membuktikan teorema. Jadi kita nggak boleh, asumsinya kita hanya punya modal sifat aljabarnya ini dari A1 sampai D, ya, untuk melakukan pembuktian-pembuktian. Oke. Masuk. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teorema 21.2. Teorema 21.2. Oke, saya hapus dulu. Bagaimana cara kita membuktikan? Oke. Yang A. Teorema 2.1. A. Jika Z dan A adalah anggota di R dengan Z ditambah A sama dengan A, maka Z-nya sama dengan 0. Oke. Jadi cara pembuktian kita garisi dulu. Ya. Nah, bagaimana cara pembuktian kita, teman-teman? Cara pembuktian kita teorema 2.12 A yang poin A. Jadi kita berangkat dari yang diketahui. Yang diketahui adalah Z dan A itu elemen dari real.
Oke, Nah, maka pada bilangan real real ini dia berlaku sifat addition-nya atau jumlahnya tadi sama perkalian. Tapi fokus kita yang diketahui adalah jika Z ditambah A sama dengan A, maka buktikan Z itu sama dengan 0. Gitu maksudnya. Maka buktikan Z-nya sama dengan 0. Maka kita berangkat dari informasi ini. Informasi berarti kita ketahui Z ditambah A. Ya, bisa kita tuliskan di sini. Di sini ada penjelasannya. Ya, di sini ada penjelasan. Boleh menggunakan angka itu yang ada di buku. Boleh kita melangkah dengan kita menambahkan sesuatu. Oke, Z ditambah A. Z ditambah A, berarti kita bisa menambahkan dengan sesuatu. Bisa berangkat dari kita mau menunjukkan bahwasanya bernilainya adalah bernilai 0. Tujuan akhir, tapi kata kuncinya dalam analisis ini, kita merujuk kepada tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah ini. Berarti kita berangkat dengan Z sama dengan Z sama dengan itu bisa kita bentuk dengan Z ditambah 0. Ditambah 0 ini berarti menggunakan addition 3, penjumlahan 3. Z ditambah 0, sifat identitas, maka diperbolehkan. Kemudian 0 itu bisa kita bentuk dengan Z ditambah A ditambah minus A. Pada kasus ini, tahap kedua berarti dia menunjukkan addition 4 atau sifat 4. 0 itu bisa dibentuk dengan bentuk inverse. Oke. Berangkat dari situ, kita gunakan asosiatifnya. Asosiatifnya apa? Asosiatifnya berarti sini yang awalnya gini berarti kita kurung Z ditambah A ditambah minus A. Berarti ini sifat A2 asosiatif. Z ditambah A diketahui, di sini diketahui Z ditambah A bernilai A, berarti sama dengan A ditambah minus A. Dari sini informasinya adalah diketahui. Z ditambah A sama dengan A itu adalah diketahui berdasarkan informasi yang diberikan. Kemudian A ditambah minus A akan bernilai 0 berdasarkan A4. Kembali lagi. Sehingga kesimpulannya Z sama dengan 0. Maka dari ini, kemudian ini kita akan dapatkan Z sama dengan 0. Jadi melakukan pembuktian itu. Ya. Kalau kita tanpa menggunakan informasi ini, maka kan tinggal kita pindah ya. A pindahkan ke ruas kanan, maka jadinya Z sama dengan A dikurangi. Itu enggak kita gunakan. Itu enggak boleh kita gunakan. Ya, yang kita gunakan adalah dari informasi yang awal. Jadi informasi awal kita adalah yang ini, algebra properties itu menjadi modal kita. Jadi kita nggak boleh pakai yang lain. Oke? Nah, begitu juga selanjutnya untuk menjawab yang 212B, teman-teman juga melakukan hal yang sama. Di buku ini sudah ada informasinya, sudah ada pembuktiannya. Cuman dengan menggunakan bahasa Inggris. Kita perlu ya, contoh gini. Proof A. Using A3, A4, A2, the hypothesis Z plus A sama dengan A and A4 gitu ya. We get bla bla bla. Nah, penulisan kita teman-teman seperti ini. Z ditambah 0 itu apa sih? Informasi apa? 0 itu A ditambah minus A4 dan seterusnya. Kita coba sekarang yang kedua. U kali B sama dengan B, maka U-nya bernilai 1. Kita akan versi di sini. Versi ya. Teman-teman boleh sambil mencoba. Jadi informasinya adalah
U dikali B sama dengan B, maka U-nya U-nya bernilai 1, di mana U dan B elemen dari real. Informasinya seperti itu. Maka U-nya sama dengan 1. Maka dari informasi ini yang kita gunakan adalah multiple-nya atau perkaliannya. Oke? Proof, bukti. Kita berangkat ingin menunjukkan U kan gitu ya. Yang ingin kita tunjukkan adalah U sama dengan 1. Berarti kita berangkat dari U sama dengan U dikali 1 itu berdasarkan M3 perkalian identitas. Kemudian bisa kita dapatkan U dikali B dikali seper B. Ya. Di sini kita dapatkan M4 inverse sama dengan U dikali B dikali seper B, berarti M2 asosiatif. U kali B sama dengan B dikali seper B, ini berdasarkan diketahui. B kali seper B bernilai 1 karena M. Akibatnya kesimpulannya dari ini U di sebelah kiri ruas kanannya sama dengan 1, berarti jadi U sama dengan 1. Gitu. Jadi ribet ya. Kita ya yang biasanya kalau dalam perhitungan kalkulus ya, tinggal kita pindahkan B-nya, maka B per B kan yang jadi 1. Nah, ini kita nggak boleh. Kita gunakan analitiknya berdasarkan informasi yang diberikan. Begitu juga untuk yang C, kita akan dapatkan A dikali 0 bernilai 0. Itu bagaimana cara kita membuktikan? Kita akan berangkat dari A ya. A-nya akan kita bentuk dari penjumlahan nanti dengan perkalian yang akan kita susun. Jadi kita gunakan yang distribusi untuk yang bagian yang C. Gimana? Ya kita tuliskan di sini. Yang diinformasikan adalah A kali nolnya ya. Oke. Lanjut. Teorema 2.13. Ini gak sama. Jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak R, sedemikian hingga A dikali B sama dengan 1, maka B-nya adalah seper A, dan poin B-nya adalah jika A kali B sama dengan 0, maka ya yang memenuhi adalah A sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Bagaimana cara kita membuktikan? Mirip pada 2.12, nanti M3, M4, M2, hipotesis dan M3 itu sama. Oke. Pembuktiannya sama. Ini contoh. Informasinya adalah diketahui A kali B sama dengan 1. Tunjukkan B-nya bernilai seper A. Berarti kita berangkat, yang ingin kita cari adalah yang di bagian ini. B sama dengan. Berangkatnya adalah B sama dengan. Jadi kita berangkat dari B. B itu sama dengan B dikali 1. Ya. 1 itu sama dengan A dikali seper A. Penentuan ininya diikuti dengan menyesuaikan dengan informasi yang diberikan. Sebetulnya kan bisa C kali seper C gitu ya, bebas. Tapi kita kondisikan dengan apa yang diketahui. Maka M4 B kali A dikali seper A asosiatif 1 kali seper A hasilnya adalah diketahui, kemudian hasil ini adalah suatu identitas, maka B sama dengan seper A, mirip seperti 2.1. Oke. Untuk yang 0, yang kedua kita bahas. Oke.
Ya, silakan kalau teman-teman, nanti teman-teman ada interupsi mau tanya, silakan ya, boleh memotong, boleh ditanyakan di tengah jalan. Nah, Nah, untuk yang kedua, yang diketahui berarti apa? diketahui Yang diketahui adalah A dikali B sama dengan 0. Akan ditunjukkan, buktikan ya. Buktikan bahwasanya A-nya sama dengan 0, kemudian atau B-nya yang sama dengan. Jadi kita berangkat dari salah satu. Kalau kita mau berangkat dari A kali A sama dengan 0, ya berarti kita start dari situ. Oke. Nah, kalau kita ingin buktikan B-nya sama dengan 0, berarti A-nya nggak sama. Saya ingin buktikan untuk menunjukkan A-nya sama dengan 0. Berarti kita akan berangkat dari A. Oke. Berarti ketika A sama dengan 0 kan berarti B-nya tidak boleh 0. B-nya tidak boleh. Oke. Dari sini saya bisa menuliskan A sama dengan 0. Saya bisa berangkat dulu. A sama dengan itu ya. A dikali 1. Kemudian saya berangkat A dikali B dikali seper B. Ini identitas multiple, ini inverse M4, ini asosiatif, saya kurung gitu ya, A kali B kali seper B, ini M2 gitu ya. A kali B kita sudah dapatkan nilainya adalah 0 gitu ya. A kali B, informasi sorry. A kali B nilainya A kali B nilainya adalah 0. A kali B adalah nilainya 0 dikali seper B. Sehingga di sini kita akan dapatkan hasilnya adalah 0 kali seper B ya. 0. Ini dari diketahui. Sama. Arah pembuktiannya sama. Oke. Nah, lanjut. Berarti juga hal yang sama untuk membuktikan B sama dengan 0, berarti A-nya tidak boleh. Akibatnya akan kita tunjukkan B sama dengan bla 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 bla. Oke. Selanjutnya sub pada rasional dan irasional number. Bilangan rasional dan irasional. Apa sih bilangan rasional itu? Bilangan rasional berarti bilangan yang bisa kita bentuk dalam bentuk P per Q. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa kita bentuk menjadi P per Q. Jadi apabila bilangan rasional itu kita bisa menyusun menjadi bentuk P per Q, maka dia bilangan rasional. Irasional itu bilangan yang tidak bisa kita bentuk menjadi tidak bisa. Kata kuncinya seperti itu. Di situ kita akan menunjukkan nanti sih kenapa kok nanti akar 2 dia tidak rasional. Kenapa kok masuk kategori irasional? Kan nanti bisa kita tunjukkan dan kita buktikan. Oke. Nih, teman-teman ya. Teorema 2.14. There does no exist a rational number R such that R pangkat 2 sama dengan 2. Tidak akan ditemukan bilangan rasional sedemikian hingga R kuadratnya sama dengan 2. Dengan kata lain, akar 2 itu bukan bilangan rasional. Maksudnya seperti itu ya. Dengan kata lain, akar 2 bukan bilangan rasional. Bagaimana cara kita membuktikannya? Jadi kita memisahkan dari bentuk bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah P per Q. Jadi kita andaikan R kuadrat sama dengan 2 itu rasional, maka kita bisa menemukan bilangan P anggota dari Z
sehingga P per Q pangkat 2 sama dengan 2. R-nya ini adalah bilangan Artinya rasional. R-nya ini adalah bilangan rasional. 2 itu apakah bilangan rasional? 2 itu apakah bilangan rasional? 2 itu bilangan rasional. Kenapa? Bisa kita bentuk menjadi 2 dibagi 1, 4 dibagi 2, 6 per 3, 8 per 4, dan seterusnya. Bisa kita bentuk dalam bentuk P per Q. Nah, sekarang Nah, dari sini karena kita asumsikan dia adalah bilangan rasional, kita pakai kontradiksi. R kuadrat sama dengan 2 adalah rasional, maka akan ada P dan Q elemen Z, sehingga P per Q kuadrat sama dengan 2. Akibatnya kita kuadratkan P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Maka berdasarkan informasi 2Q kuadrat, berapapun nilai Q-nya di sini, dia akan bernilai genap. Nilai P-nya pasti genap. Contoh, saya ambil Q-nya 1. Q 1. Q sama dengan 1. 1 kuadrat dikali 2. 2. Saya ambil 2. 2 kuadrat 4 dikali 2. 8. Artinya P kuadrat sama dengan genap. Ya, P kuadratnya genap. Kalau P kuadrat genap, maka P-nya adalah genap. Ya, akar dari bilangan genap ya. Oke. Terus bagaimana kalau N-nya ganjil, gitu ya? Kalau P-nya ganjil, berarti kita harus ngokrit dari 2N min 1 untuk sembarang N yang berlaku bilangan asli, maka dia akan seimbang. Kan ini mengklaim bahwasanya P-nya harus bernilai genap apapun nilai Q-nya. Jadi dari pernyataan ini, apapun Q-nya, Q itu berarti bisa ganjil, bisa genap. Tapi berakibat apapun nilai Q-nya, berakibat bahwasanya P-nya genap. Ya, informasi yang sebelah kiri, maksudnya begitu. Apapun nilai Q-nya, P-nya pasti genap. Nah, sekarang kita pakai bagaimana? Kan gini ya, jadi pertanyaan, bagaimana kalau P-nya ganjil? Berarti P-nya kita create menjadi 2N dikurangi 1 untuk setiap N elemen N, katakan N bilangan asli. Maka P kuadrat itu juga ganjil. Ya, P kuadrat itu juga ganjil. Jadi 2N min 1 dikuadratkan adalah 4N kuadrat min 4N plus 1. 2-nya kita keluarkan, maka kita akan dapatkan pola 2N kuadrat min 2N plus 1. Di bagian depan ini menyatakan bahwasannya ini genap, selalu menjadi genap. Tapi setelah dikurangi 1, menjamin bahwasanya P kuadrat itu ganjil. Jadi di bagian sini akan selalu genap untuk N berapapun dia bernilai. Tetapi ketika dikurangi 1, maka selesai. Kesimpulannya adalah P kuadratnya juga ganjil. Di satu sisi di sini dinyatakan P kuadratnya adalah genap. Sehingga dari informasi P genap dan sini P-nya ganjil, maka tidak ada dua faktor yang membagi. Dua faktor pembagi dalam ini kontradiksi dengan P per Q. Ya, tidak ada yang saling membagi. Nah, hingga hal ini kontradiksi dengan P per Q. Karena kalau misalkan P kuadratnya, kalau P kuadratnya nih, kembali ke sini, bisa disimpulkan. Kalau P kuadratnya ganjil dengan sifat ini, P kuadrat ganjil sama dengan 2Q kuadrat. Ya. Padahal di informasi pertama dinyatakan P-nya selalu genap. Sekarang kita ambil terbalik. P-nya ganjil, maka di sini terjadi kontradiksi. Dia tetap sama dengan 2PQ kuadrat. Nah, kontradiksi ini yang menyatakan satunya P-nya genap dan P-nya saat kita ganjil juga memenuhi bentuk ini, berakibat pada tidak akan ditemukan P per Q
yang atau rasional faktor pembaginya. atau faktor Dengan pembaginya. demikian, Dengan demikian, atau dengan demikian pengandaian yang kita andekan asumsikan, ini andekan berarti ini salah. berarti salah. Dengan kata lain, R kuadrat adalah bilangan kita irasional. crashkan Jadi kita crashkan informasi yang pertama dengan pengandaian, dengan kondisi realnya. Kalau P-nya ganjil, maka P kuadratnya pasti ganjil. Ya. Padahal diinformasikan di sini apapun Q-nya, P-nya selalu benar. Kita kembali ke sini. Ini sudah kita bentuk ya. Ini kan bisa kita bentuk menjadi 2Q. 2Q sesuatu. Equal ya. Ternyata hasilnya ganjil. Harusnya ganjil. Di satu sisi di sini. Di satu sisi ini gini. Di sini itu bisa ganjil, tapi di sini selalu genap. Maka tidak sinkron, tidak akan ketemu. Ganjil genap. Ya, itu yang buat jadi dia kontradiksi. Maka dengan kata lain, R kuadrat sama dengan 2 adalah bilangan irasional. Oke. Kita lanjutkan. Ya. 2.15 the order properties of R. Oke. Di sini there is non-empty subset P of R disebut himpunan positif real number. Bilangan real positif gitu ya. Kita bahasa Indonesia langsung. Ada himpunan tidak kosong. Secara simbol begini tulisannya. P itu himpunan P, dia tidak kosong. Himpunannya tidak kosong. Dan P itu subset dari R, itu penulisan simboliknya. Dikatakan P ini adalah himpunan dari bilangan real positif. Sama dengan himpunan bilangan real positif. Itu. P didefinisikan ya. Bukan di P ya. P ini. P adalah himpunan real positif. That's David's memenuhi sifat di bawah ini. This satisfies the following properties ya. Maka dia memenuhi sifat-sifat di bawah. Sifat yang pertama. Ini bukan teorema ya, tidak ada kata teorema. Jadi 2.15 tidak perlu kita buktikan. Tapi kita gunakan nanti untuk pembuktian teorema selanjutnya. Ya, 2.1. Oke. Di situ kalau kita lihat, jika A, B belong to B, artinya berada di P, maka A ditambah B juga berada di P. Maksudnya kalau A dan B itu anggota dari P, A ditambah B juga akan anggota dari P. Titik kedua, A, B belong to P, maka A kali B juga berada di P. Ini bahasanya gitu. Yang ketiga, jika A berada di R, maka sangat pasti memenuhi salah satu di bawah ini. Kalau yang ini fix, kalau A dan B-nya di P, dia anggota P, maka penjumlahannya ada di P. Yang kedua, A, B ada di P, perkaliannya juga ada di P. Oke? Yang ketiga, jika A-nya berada di R. Tadi kalau kita definisikan P-nya adalah himpunan bilangan real positif. Berarti secara garis bilangan areanya adalah yang area merah ini. Ke arah kanan. Ya, area P-nya. Area P-nya. Begitu. Di sini ada penekanan. A berada di R. A berada di R itu bisa jadi A-nya ada di sini. Ada di 0. Ini juga bisa berada di area P. A elemen P itu pasti positif. Oke. A sama dengan 0 positif juga masuk. Oke. Berarti
A di sini, A di sini, ya, A di ya, sini, A di sini, berarti kan A berada di R. A di sini, pada R-nya sebetulnya nilainya adalah negatif A. Oke? A, saya pakai simbol warna yang berbeda. Sebagai penekanan, A ini adalah anggota R. A sama dengan 0. A elemen dari B. Kemudian A di sini, A ungu ini berarti adalah minus A. Maksudnya minus A. Ya, A itu umum, simbol aja. Oh, berarti minus A ini itu anggota dari B. Kok bisa? Karena kalau ini kita minuskan begitu, ya, maka jadinya kan positif. Jadi kalau saya pakai anggota ini A dan B, itu maksudnya. Ya, minus A, maka minus A elemen dari kan A yang ungu itu berbentuk minus A hijau. Maka ketika minus dari ungu minus maka nilai positif. Maka minus A itu anggota dari B. Maksudnya gitu. Dua kan. Oke ya. Nah, dalam hal ini disebut sebagai sifat dari trikotomi untuk yang ketiga. Jadi dia sifat dari trikotomi memenuhi di salah satu, pasti memenuhi salah satu. Jadi A elemen dari R akan memenuhi salah satu, pasti memenuhi. Oke. Nah, dari situ ada beberapa keterangan. Kan stage P of positive rate. P adalah bilangan real positif. Moreover, bagaimanapun juga himpunan R adalah gabungan dari himpunan yang terasingkan. Jika A elemen dari P memberi A positif, more than zero gitu ya. Dan dikatakan A itu adalah positif. Strictly positif. Karena dia tidak dicampur dengan A digabung himpunan 0, maka dia disebut negatif. Dan seterusnya. Hanya penamaan saja. Kemudian 2.1 itu juga definisi, maka tidak perlu kita buktikan, teman-teman. Definisi 2.1 katakan misalkan A, B adalah elemen di R, maka jika A kurangi B elemen dari B, kita tuliskan A lebih besar dari B atau B-nya simbol aja. Penulisan simbol ya. Jika A dikurangi B, elemen dari P gabung, maka tuliskan A bisa sama B, or B lebih kecil sama B. Maksudnya seperti itu. Oke. Jadi ini mau penekanan aja. Kalau A min B, berarti bisa kita tuliskan A minus B atau B. Maksudnya. Kita masih panjang ya. Kita sampai jam 1 ini ya. Dan lanjut karena ya. Kita terus dulu. Pembuktiannya nanti berselesai. Astaga. Suara saya aman teman-teman? Atau double? Terganggu? Double Pak suaranya. Gimana? Coba. Double suaranya. Hah? Double. Double. Oh iya, sorry. Gimana gitu tadi? Gini sekarang enak? Halo, kalau sekarang suaranya masuk? Cek. Udah jelas. Oke. Terima kasih, Mbak. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Ya, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kalau tidak ada.
2.17 misalkan A, B, C situ sembarang ya, any element, sembarang gitu. A, B, C sembarang elemen di R, dari R. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, A besar. Bagaimana cara pembuktiannya? Di bawah sudah muncul ya. Jadi kita berangkat dari informasi 2.16. Kita berangkat dari informasi 2.1. Nah, Berdasarkan dari informasi itu, maka yang diketahui adalah ini. Kan berarti yang kita ingat, yang diketahui berarti kan diketahui A lebih besar dari B, A lebih besar dari B, ya B lebih besar dari C. Oke. Jadi kita akan dibuktikan ADB akan dibuktikan A lebih besar dari A lebih besar dari kan? Bukti. Oke. Karena kemudian saya masuk A lebih besar dari B. Di sini kita sudah ada kata informasi karena A lebih besar dari B dengan A B-nya elemen dari R ya, maka ya pernyataan itu elemen dari R ya, R di sini C juga berarti dia anggota dari B, bisa kita tuliskan di sini anggota dari B, maka A dikurangi B itu elemen dari B. Karena B lebih besar dari C dengan B-nya elemen dari P P, dia memenuhi itu. Jadi berdasarkan sifat trikotomi, dia elemen R, berarti dia juga anggota dari P. Biasanya begitu. Maka kita langsung B, C, maka B dikurangi C dari. Kemudian katakan ini informasi satu, informasi kedua. Dari informasi 1 dan 2 saya bisa menambahkan bilangan berarti kan A kurangi B ditambah B kurangi C itu juga elemen dari B. Kenapa? Berdasarkan sifat ini. Penjumlahan 2.15. Jadi ini berdasarkan 2.1 teorema ya, definisi sifat dari kelengkapan R, order properties ya, poin I. Kalau 215 poin I. Tadi juga elemen dari akibatnya di sini A minus B ditambah B kita kurung begini ya. Jadi ini kan pakai sifat asosiatif elemen B. Ini sifat asosiatif bukan M, tapi A asosiatif A dua. Min B ditambah B, jadi A ditambah 0 dikurangi C. Sifat inverse dia elemen P, berarti di sini adalah A4 begitu. Maka A dikurangi C elemen dari P, A ditambah 0 itu kan identitas ya, A3. Karena ini adalah elemen P, dengan kata lain, dengan demikian, dengan kata lain, A lebih besar dari itu penduduk. Sama, tetap informasi editionnya tadi, sifat dari aljabarnya dipakai. Oke, step-stepnya ini, maka di sini tetap harus ditunjukkan. 215 berdasarkan poin ini asosiatif, kemudian hasilnya adalah inverse, kemudian identitas, ya, kemudian kembali ke definisi. Berarti A dikurangi C, dengan kata lain bisa kita tuliskan, ditulis A lebih besar dari
C. Begitu. Begitu juga untuk pembuktian yang B dan C. Tidak saya buktikan, berarti nanti teman-teman harus mencoba B dan C ya. Yang saya warna kuning. Teman-teman coba buktikan. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, tidak ada, kita gas lanjut. Teorema 2.18. Jika A elemen dari R dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Oke. A elemen dari R. Jadi berangkat dari situ. Kita dari dulu di sini. A elemen R. Maka berdasarkan sifat trikotomi, karena berarti A juga elemen dari B. Ya. Oke, kemudian dan A tidak 0, A-nya tidak kosong. Maka akan ditunjukkan A pangkat 2 lebih besar dari 0. Itu yang akan kita tunjukkan. Oke, langsung ya. Berarti kita berdasarkan ini bisa kita lakukan ya poinnya. A elemen R itu ada dua, ada tiga ya. Sebelumnya kan ada tiga ya. Ada 0 elemen dari B, kemudian minus A juga elemen dari B. Untuk yang ini karena diketahui A dia tidak kosong, maka yang ini tidak perlu kita gunakan. Jadi kasus pertama I. A elemen Mohon dari maaf B. Ustadz, Maka, suaranya jenengan itu putus-putus. kita bisa Gak ada suaranya, Ustaz. menambahkan A dikali A, ini juga elemen dari B. Oke. Dari sini saya bisa menuliskan A kali A ini berarti sifat 2.15 I2. Berarti di sini kalau 215 I2 ya. Kalau AB-nya adalah anggota P, maka A kali B-nya berada di P. Nah, selanjutnya berarti kita akan dapatkan gitu. Kali ini juga ada gitu. Nah, untuk menunjukkan ke arah sana berarti juga sama ya. Kita akan menunjukkan berarti ini jadinya adalah A kuadrat. Elemen dari P. Tulisannya begitu. Ini kalau kita tambah 0 atau kita kurangi 0 gitu ya, nanti dia lebih besar dari nantinya A kuadrat kita kurangi 0 kan sama aja karena 0 itu Maaf Pak, suara jenengan tidak jelas, putus-putus. Akibatnya A kuadrat lebih besar dari 0. Begitu sebaliknya untuk kasus yang kedua, minus A itu juga elemen dari P, maka kita akan dapatkan minus A kali minus A juga mendapatkan ini adalah elemen dari P. Nah, pastikan dia berada di P. Oke, minus 1 kalau minus 1 gitu ya. Jadi sama, dia akan kita dapatkan adalah A kuadrat elemen dari P, A kuadrat kurang 0 juga elemen dari P. Berdasarkan itu, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Selesai. Sifat 2.1 atau teorema 2.1 termasuk yang B dan C. Teman-teman coba lakukan, tidak semua saya berikan. Oke, yang kuning-kuning kita lanjutkan teorema 2.19. Teorema 2.19 ini bisa kita tengarai dengan akibat dari 2.15 ya. Biasanya ini yang saya tekankan. Is was nothing that no smallest positive number can exist. Ya. Dan yang terkecil positif real number
dapat ada. Is follow by observing that if A adalah lebih besar dari 0 dan sejak setengah itu sama dengan 0, maka kita akan dapatkan 0 itu lebih kecil dari setengah A lebih kecil dari A. Artinya saya bisa selalu menemukan bilangan yang kecil dan itu mendekati 0. Kita lihat teorema 2.19. Jika A elemen dari real sedemikian hingga 0 lebih kecil sama dengan A kurang dari epsilon 4 untuk setiap epsilon yang positif, maka A-nya bernilai 0. Ya, sifat ini. Jadi kan kita akan menunjukkannya dengan kontradiksi ya. Karena kalau secara langsung kita selalu bisa menemukan angka yang kecil, maka intinya nggak selesai. Yang paling aman berarti kita gunakan dengan kontradiksi. Kita andaikan lawannya dari yang diketahui, ya. Andaikan tidak, gitu ya, maka harus digunakan jika tidak. Kalau misalkan hasilnya tidak sesuai dengan pengandaian, maka pengandaian tidak. Oke, berarti kita ambil andaikan A-nya positif. Ya, kalau di sini kan yang kita harapkan adalah A-nya sama dengan 0. A-nya sama dengan 0. Berarti kita andai A-nya positif, maka kita bisa menentukan epsilon 0 mau setengah A, boleh juga diganti 1/5A, boleh kita ganti juga dengan 1/1000 A bebas. Oke, maka kita akan dapatkan 0 kurang dari setengah A kurang dari A. Kalau kita ambil 1/1000 A berarti 0 lebih kecil dari 1/1000 A lebih kecil dari A. Artinya kita akan dapatkan bentuk strukturnya adalah tadi ini adalah epsilonnya, berarti epsilonnya ada di tengah-tengah. 0 lebih besar dari 0 lebih kecil dari epsilon 0 lebih kecil dari A. Artinya dengan kata lain kita akan dapatkan di sini Interupsi Ustadz. Hah? Ustadz, Halo? suaranya jenengan nggak kedengeran di kami Ustadz. Oh, gimana? Udah dari tadi. Si. Coba ngomong lagi. Ya? Mbak, iya Mbak? Coba. Halo? Ya Mbak, tadi usul apa? Suaranya? Kedengeran ya? Saya ngobrol tadi, semoga kedengeran ya. Nggak putus ya koneksinya ya. Maksudnya suara saya nggak putus ya? Masih gak ada suaranya Ustadz. Gak ada suaranya? Iya Mbak, gak ada suaranya. Halo? Cek. Nah, baru ada Ustadz. Oh, Baru tadi ada. saya ngomong gak ada suaranya. Pak. Sudah kami bilang Ustadz. Waduh. Enggak muter. Dikira sinyalnya kita Ustadz. Waduh. Oke. Ya, ada suaranya ya. Iya sudah. Oh iya. Ada Pak. Jadi teman-teman, jadi penanganan tadi yang warna kuning ini nanti teman-teman buktikan lagi. Mungkin dari penjelasan ini tadi ke record di laptop, semoga suaranya di laptop juga masuk. Mau tadi nyeting semoga tidak bisa di flashback lagi. Tapi saya nggak tahu hasil rekamannya nanti apakah suaranya aman atau tidak, ini belum nah, laptopnya nggak support ya gitu, kita paksakan ya. Oke,
2.9. Kembali teorema 2.19 itu kita pembuktian dengan pengandaian atau akan kita kontradiksikan, karena kalau kita buktikan secara langsung teorema ini nggak akan selesai. Maksudnya nggak akan selesai gimana? Kita selalu bisa menemukan A yang lebih kecil, ya, A lebih kecil, maka dan seterusnya, maka tidak akan berujung. Sehingga yang paling mudah adalah kita menggunakan kontradiksi. Di sini dinyatakan bahwa untuk setiap epsilon yang positif hanya sama 0. Berarti kita akan ambil kebalikannya. A-nya positif. Kemudian pilih epsilon setengah A, atau bisa kita ambil 1/5 A, atau bisa kita ambil 1/1000 A, bebas ya. Oh, jadi pecahannya, pembagiannya. Oh, berarti akibatnya kan gini, maka 0 lebih kecil dari setengah A, lebih kecil dari A. Dengan kata lain, bisa kita tuliskan 0 lebih kecil dari E epsilon, lebih kecil dari A. Padahal di sini yang kita minta harusnya di soal ini kan harusnya kita akan dapatkan yang diketahui ya, 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari epsilon. Faktanya kita dengan melakukan pengandaian untuk sembarang A yang positif. Kenapa? A-nya boleh kita ambil positif sembarang, karena A bisa dari 0, kita ambil sembarang juga. Ternyata kita dapatkan bentuknya adalah 0 atau epsilonnya ada di tengah, berbeda dengan kondisi ini ya. Maka kontradiksi sebenarnya adalah dia kontradiksi dengan apa? Ini itu kontradiksi dengan informasi yang diketahui, kontradiksi. Nah, karena dia kontradiksi berakibat maka hanya semua 0. Selesai. Jadi kita membuktikan lawannya atau kebalikannya. Jadi yang diketahui di soal adalah 0 lebih kecil sama dengan A lebih kecil dari epsilon. Ternyata dengan kita melakukan ini, ini kan diketahui positif, A lebih besar sama dengan 0. Jadi kita ambil sembarang setengah A. Oh, ternyata kita dapat bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti itu ya. Oke. Sifat kelengkapan 21.10 pembuktiannya, moga teman-teman coba. A dikali B lebih besar dari 0, maka A nya bisa dari 0 atau B nya bisa dari 0, atau A kurang dari 0, B nya tidak kurang dari 0. Karena teman-teman boleh menggunakan sifat yang sebelumnya tadi juga ya. Oke. 2. Akibat koroleri itu artinya akibat teorema. 2.111 jika A nya kurang A kali B kurang dari 0, maka berakibat A lebih kecil dari 0 dan B nya besar dari 0. Contohnya A lebih besar dari 0 dan B nya kurang dari 0. Oke. Sekarang kita masuk ke teorema 2.10. Yang kuning-kuning nggak saya buktikan ya teman-teman ya. Teman-teman coba kan dulu ya. Sekarang kita lanjutkan ke pertidaksamaan inequalities. Oke, 21.12 contoh. Determine A of a number. A itu adalah anggota bilangan real. X di mana 2x ditambah 3 kurang lebih sama 6. Maka we know that we have, kita bisa menotasikan atau menuliskannya dengan x ambil dari A jika hanya 2x ditambah 3 kurang dari sama dengan 6. Jika hanya 2x kembali sama dengan 3 dan 6 pindah kurangi 3 ya. Jika hanya x nya adalah kembali sama dengan 3 atau 2.
maka itu solusi. Daerah A-nya maksudnya itu, X-nya itu. Kemudian yang B juga sama, tinggal kita mengoperasikan ya. Nah, tapi nanti yang kita akan tunjukkan ini beberapa bukti ya, beberapa bukti. Oke, misalnya dari poin B bermain timbulan B, kalau carilah nilai semua X yang timbulan B-nya adalah E kuadrat tambah X lebih dari 2, itu berapa saja. Oke, dengan cara memfaktorkan teman-teman dapat X min 1 dikali X plus 2 lebih dari 0, maka area nanti adalah yang dua ke arah kiri ya, yang satu ke arah kanan. Nah, untuk pembuktian yang ini nanti juga sama, kita tuliskan berbeda seperti itu pengertian di kalkulus. Oke, 2.113 contoh. Jadi ada satu sifat itu aritmetiknya atau geometriknya, kalau kata aritmetika atau pemetaan dari geometrik. A kurang dari B, katakan A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0, maka A kurangi B tidak jika A kuadrat kurangi B kurang dari B kuadrat, jika akar A kurang dari akar B. Langkah pembuktiannya kita bisa menggunakan elemen P. A itu ya, bagaimana pembuktiannya? Oke, kita tunjukkan 2113. Oke, yang diketahui adalah A lebih besar sama dengan 0, B besar sama dengan 0. Artinya A itu elemen dari P digabung dengan 0. B juga sama, elemen dari P digabung elemen 0. Ya, berdasarkan itu berarti kita akan dapat, kita tuliskan di sini penjumlahannya. Jadi kita bisa buat A B ditambah A itu juga elemen dari B. Dari sini juga kita akan dapatkan, ini kita tahu A minus A juga pasti anggota B gitu ya, kurangi A juga elemen dari B. Maka dari sini kita akan dapatkan B bisa dari diketahui, B bisa dari A ya, dari diketahui, maka akan ditunjukkan A kuadrat. Jadi dari sini akan ditunjukkan A kuadrat min B kuadrat. Jadi bisa kita tambahkan ini. Oh, maka dari sini ya. Dari sini saya bisa nambahkan A, tadi kan ini A tambah B elemen dari B. Maka ketika saya kalikan di sini B plus A dikali B minus A itu juga elemen dari P digabung dengan 0. Karena kalau ini jadi elemen P juga, karena B ditambah A itu elemen dari P, B kurangi A itu juga elemen dari P. Dalam sifat 2.15 yang poin 2, karena sama-sama elemen P, jadi perkaliannya juga berada di elemen P. Jadi kita kalikan di sini, kita katakan B kuadrat kurangi A kuadrat ya elemen dari P. Dengan kata lain, nanti A kuadrat kurangi ya, masuk nanti di akar sama. Oke. Next. Oke, ada beberapa yang saya menjati, nanti teman-teman coba langsung dibuktikan. Nah, kemudian exercise for section 2.1 teman-teman coba lakukan
kerjakan misalnya kita coba kerjakan nomor 1 sampai teman-teman coba saat ini lah semua ya, coba semua di 1 sampai 15 aja kalau buat latihan coba. Nanti saya akan tanyakan sesekali. Misal ini kan sama. Contoh yang nomor 1 exercise for session 2.1 ya. Jika A, B, elemen R menunjukkan atau buktikan berikut di bawah ini. Jika A tambah B sama dengan 0, maka B sama dengan minus A. Pembuktiannya sama seperti yang di awal-awal ya. Jadi yang diketahui adalah A tambah B sama dengan 0. Cara pembuktian seperti itu. Yang diketahui itu. Yang ingin ditunjukkan B-nya. Jadi kita berangkat dari B sama dengan. B sama dengan itu ya, kita ambil contoh nih, kita bahas satu. B itu bisa kita tulis B ditambah 0, itu berarti addition 2. Nah, 0 itu kita rubah pengarahannya B ditambah A tambah minus A, jadi inverse A4. Dari situ kita akan mendapatkan asosiatif B ditambah A ditambah minus A, asosiatif A2. Oke. B ditambah A tadi diketahui, B ditambah A adalah 0 ditambah minus A, ini diketahui. Akibatnya 0 ditambah minus A, berarti minus A adalah minus A. Ini 0 tambah minus B, 0 tambah minus A ya. Selesai. Dengan kata lain, di sini